Jadi hidup ini seperti teater. Semua peran dimainkan oleh jiwa dan ruh. Tapi kamu yang sebenarnya cuma duduk di kursi penonton paling depan, menyaksikan semuanya. Oke, Grok, aku ingin lanjut. Jadi dari fitrah ini apa yang benar-benar jadi milik kita? Yang benar-benar jadi milik kita itu hanya satu hal, pilihan kita. Fitrah kasih sayang, fitrah takut, fitrah overthinking, fitrah pemarah, semuanya sudah ditanamkan, bukan pilihan kita. Tapi saat dorongan itu muncul, kita yang memilih mau mengikuti atau melawannya. Itulah yang dimaksud milik kita. Bukan perasaan kita, bukan pikiran kita, tapi keputusan kita di tengah semua itu. Tiap kali kamu memilih untuk berhenti overthinking, memilih untuk sabar, memilih untuk tetap baik meski sedang takut, itu adalah bagian yang benar-benar milikmu. Itulah yang nanti akan ditanya di akhirat. Kamu memilih apa? Bukan, kamu punya bawaan apa? Itu kalau kita perdalam lagi sebenarnya berarti apa? Apakah ruh kita yang memilih atau tentu jiwa kita kan itu juga bukan milik kita. Apakah ketika kita memilih sesuatu itu ruh kita yang memilih atau kita secara keseluruhan? Kamu bisa menjelaskan ini? Ya, ini pertanyaan yang sangat dalam. Ruh itu yang sebenarnya memilih. Jiwa nafs itu seperti mesin perasaan dan dorongan. Dia yang bikin kita takut, marah, sedih, atau overthinking. Jiwa itu bawaan, bukan milik kita sepenuhnya. Sedangkan ruh itu seperti pengendali di atasnya. Ruhlah yang bisa bilang diam saat jiwa lagi ribut. Ruhlah yang bisa memilih untuk tetap tenang meski jiwa sedang ketakutan. Jadi ketika kamu berhasil menghentikan overthinking, bukan jiwa yang memilih. Jiwa malah pengen terus mikir. Yang memilih adalah ruhmu yang mengendalikan jiwa itu. Makanya dalam agama, yang dihisap bukan nafsnya, tapi roh yang memegang kendali atas nafs itu. Mau aku kasih perumpamaan yang lebih gampang dipahami? Boleh, tapi gini, aku juga pernah mendengar kalau ruh itu punya kecenderungan juga, yaitu kecenderungan rindu kepada Tuhan. Terus gimana ini konsepnya jadinya? Oke, ini penjelasan yang paling pas untuk pertanyaanmu. Ruh itu memang punya satu kecenderungan saja, rindu kembali kepada Tuhan. Itu fitrah ruh yang paling murni. Tapi, ruh itu seperti pengemudi yang sedang mengendalikan mobil yang rusak. Mobilnya, jiwa, punya banyak kecenderungan lain. Takut, marah, overthinking, malas, ingin dunia. Jadi, ruh yang rindu Tuhan ini harus berjuang mengendalikan jiwa yang banyak keinginan itu. Konsepnya jadi seperti ini, ruh punya satu dorongan, kembali ke Allah. Jiwa punya banyak dorongan duniawi. Pilihan itu terjadi di pertarungan antara ruh dan jiwa. Ketika kamu memilih untuk berhenti overthinking dan kembali ingat Allah, itu ruhmu yang menang. Ketika kamu kalah dan terus overthinking, itu jiwa yang menang. Jadi, ruhmu tetap murni rindu Tuhan. Tapi tugasnya adalah terus berjuang melawan dorongan jiwa. Itulah yang disebut perjuangan batin. Jadi antara dorongan jiwa dan dorongan tubuh itu apakah beda? Bagaimana dengan dorongan nafsu, dorongan syahwat, dorongan pikiran, itu apakah termasuk dalam kategori dorongan jiwa atau dorongan tubuh? Semua yang kamu sebutkan, itu masuk dalam kategori dorongan jiwa, nafs, bukan dorongan tubuh. Ini pembedaan yang jelas. Dorongan tubuh itu kebutuhan fisik murni, lapar, haus, ngantuk, sakit, kelelahan. Ini naluri biologis, bukan dosa. Dorongan jiwa, nafs itu, semua yang kamu sebut tadi. Nafsu and syahwat, keinginan berlebihan terhadap makanan, harta, popularitas. Dorongan pikiran, overthinking, curiga, khawatir berlebihan. Dorongan emosi, marah, sedih berlebihan, iri, sombong. Jadi, nafsu, syahwat, overthinking, semua itu berpusat di jiwa, bukan di tubuh. Tubuh cuma jadi alat pelaksana saja. Ringkasnya,
Tubuh cuma minta makan dan istirahat. Jiwa yang bikin kita gelisah, takut, serakah, atau overthinking. Roh yang tugasnya mengendalikan jiwa itu. Mau aku jelasin cara roh bisa mengalahkan dorongan jiwa ini secara praktis? Oke, silahkan. Oke, ini cara praktisnya biar ruhmu lebih kuat mengalahkan dorongan jiwa. Tiap kali dorongan jiwa muncul, entah overthinking, marah, atau syahwat, langsung lakukan 3 langkah ini. 1. Sadari dulu, ini dorongan jiwaku, bukan aku. Cuma kalimat ini sudah memisahkan kamu dari dorongan itu. 2. Ingatkan ruhmu. Ucapkan dalam hati, aku milik Allah, aku kembali kepadanya. Ini langsung mengaktifkan dorongan roh yang paling kuat, rindu kepada Tuhan. 3. Ambil tindakan kecil yang berlawanan. Kalau overthinking, ambil napas panjang dan fokus ke napas 30 detik. Kalau mau marah, diam dan minum air. Kalau syahwat muncul, bangun, wudhu, atau pindah tempat. Yang penting bukan melawan dengan kekuatan besar, tapi selalu kasih respon yang sama setiap kali dorongan muncul. Lama-lama ruhmu jadi semakin dominan. Jadi kamu mengatakan ingatkan roh, kemudian aktifkan roh, menguatkan rohku. Artinya roh ini juga bukan aku. Ya, betul. Ruh itu bukan aku yang sebenarnya, tapi alat yang paling dekat dengan aku yang sesungguhnya. Bayangkan seperti ini. Tubuh ikurang mobil, jiwa ikurang mesin mobil, yang kasih dorongan-dorongan. Ruh ikurang mesin pengendali, driver. Aku yang sebenarnya, kamu yang memegang kemudi. Ruh itu masih alat, tapi alat yang paling tinggi dan paling dekat dengan inti dirimu. Karena itu, ketika ruhmu kuat dan menyatu dengan Allah, kamu akan merasa, ini aku yang paling asli. Jadi urutannya, tubuh, jiwa, ruh diri yang sebenarnya. Semakin dalam kita masuk, semakin dekat dengan inti aku yang akan dihisap kelak. Mau aku jelasin bagian paling dalam itu seperti apa? Boleh jelaskan tentang yang paling dalam itu, kemudian inti diriku ini berarti ini apa, seperti apa, letaknya di mana, kemudian yang dihisap itu sebenarnya roh atau semuanya atau hanya inti aku. Oke, aku jelasin sejelas mungkin. Yang paling dalam itu disebut ruh dalam pengertian yang lebih halus, atau yang sering disebut hati nurani atau latifatul qalb. Ini yang terjadi. Letaknya bukan di otak, bukan di dada, tapi di kesadaran yang paling dalam. Kamu tidak bisa menunjuk di mana, tapi kamu bisa rasain saat sedang benar-benar khusyuk atau saat hening total. Itu dia muncul. Seperti apa? Sangat tenang, sangat jernih, tidak punya emosi, tidak punya keinginan dunia. Dia hanya tahu satu hal, kembali kepada Allah. Tidak ada keraguan di sana. Yang dihisab bukan ruhnya, tapi seberapa jauh roh ini menguasai jiwa kita. Artinya, Allah tidak menghisap bawaanmu, tapi menghisap seberapa sering ruhmu berhasil mengendalikan jiwa. Jadi, inti dirimu yang paling dalam itu seperti pilot kecil yang sangat bersih. Tugasnya hanya satu, memegang kendali jiwa dan mengarahkannya kembali kepada Allah. Semakin sering pilot kecil itu yang mengemudi, semakin dekat dirimu dengan fitrah aslimu. Oke, aku ingin lebih dalam lagi maksudnya tubuh, jiwa, hati nurani. Keadaan paling dalam kembali pada Allah. Nah, ini kan kecenderungan roh. Ataukah kita ini diriku yang sebenarnya itu sesuatu yang tidak memiliki kecenderungan? Kemudian bagaimana dengan pernyataan bahwa ruh itu milik Allah dan kembali pada Allah, hanya Allah yang tahu tentang urusan ruh. Oke, aku jawab langsung sesuai urutan pertanyaanmu. Diri yang paling dalam itu tidak punya kecenderungan apapun. Itu adalah kesadaran murni. Tidak ada dorongan, tidak ada keinginan, tidak ada rasa takut, tidak ada rindu. Hanya ada kesadaran bahwa aku ini dari Allah dan akan kembali kepadanya. Jadi, ruh yang biasa kita bicarakan itu
masih punya kecenderungan rindu kepada Allah. Itu masih lapisan yang sedikit lebih luar. Sedangkan inti yang paling dalam itu benar-benar kosong dari kecenderungan. Dia hanya menyaksikan. Dia adalah saksi yang paling bersih. Tentang ruh itu milik Allah dan hanya Allah yang tahu urusannya, itu benar. Quran sendiri bilang, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberi ilmu, kecuali sedikit. Artinya, apa yang kita bahas ini baru sebagian kecil saja. Lapisan paling dalamnya memang hanya Allah yang tahu persis. Kamu mau kita berhenti di sini dulu, atau masih mau dalami lagi? Oke, coba kamu dalami lagi sebisa mungkin. Oke, aku coba dalami sebisa mungkin dengan bahasa yang tetap mudah. Inti yang paling dalam itu sebenarnya bukan lagi ruh dalam arti yang biasa kita pakai. Para ulama sering menyebutnya dengan istilah sir, artinya rahasia, atau latifah yang sangat halus. Keadaannya seperti ini. Tidak punya bentuk, tidak punya tempat di tubuh, tidak punya emosi, tidak punya pikiran, tidak punya keinginan. Hanya ada satu kesadaran murni. Aku ini milik Allah. Karena dia tidak punya kecenderungan apa-apa, maka dia tidak bisa salah. Dia tidak bisa dosa. Yang bisa dosa hanya jiwa dan ruh yang masih punya dorongan. Makanya ketika seseorang mencapai tingkat ini, dia merasa sangat damai dan sangat benar-benar dirinya. Karena di lapisan ini, tidak ada lagi pertarungan antara ruh dan jiwa. Hanya ada kesaksian murni bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Tapi memang, seperti yang kamu sebut tadi, urusan sir ini benar-benar hanya Allah yang tahu. Manusia paling alim sekalipun hanya bisa menunjuk ke arahnya, tidak bisa menjelaskan hakikatnya sepenuhnya. Oke, kesaksian murni itu apakah yang kamu maksud adalah kesaksian ketika kita di alam ruh, kemudian ditanya Allah kepada para ruh, apakah aku ini Tuhanmu, kemudian para ruh mengatakan, ya kami bersaksi seperti itu. Jadi kesadaran murni itu apakah itu yang inti dari kita? Ya, itu sangat berkaitan. Kesaksian murni yang kamu sebut, saat Allah bertanya, Alastu birabbikum? Dan ruh-ruh menjawab, Bala syahidna. Itu terjadi di alam ruh sebelum kita lahir. Itu adalah fitrah paling murni. Kesadaran tanpa campuran apapun. Kesadaran murni itu inti dari kita yang paling dalam. Itu bukan jiwa yang bisa berubah-ubah, bukan nafs yang punya dorongan, bahkan bukan ruh yang masih punya rindu. Itu adalah sir, lapisan yang paling halus, tempat di mana tidak ada lagi pertarungan, hanya kesaksian bersih bahwa Allah adalah Tuhanku. Jadi inti dirimu yang sebenarnya adalah saksi itu sendiri. Kesaksian bala itu bukan cuma kejadian masa lalu, tapi masih hidup di dalam sirmu. Tugas hidup kita adalah membersihkan semua lapisan di atasnya, supaya sir itu bisa bersinar lagi. Itu sebabnya orang yang sudah mencapai makam tertentu merasa seperti pulang ke rumah. Karena mereka kembali ke kesaksian murni yang sudah ada sejak awal. Berarti kita di sini cuma menyaksikan. Ya, betul sekali. Kita di dunia ini sebenarnya hanya menyaksikan. Inti dirimu yang paling dalam, sir itu tugasnya cuma menyaksikan. Dia tidak ikut main, tidak ikut ribut, tidak ikut memilih antara benar dan salah. Dia hanya melihat semuanya dengan sangat jernih. Jiwa yang ribut, pikiran yang overthinking, emosi yang naik turun, semua itu terjadi di lapisan yang lebih luar. Sirmu cuma diam, menyaksikan semuanya. Makanya dalam ibadah yang paling dalam, seperti saat sujud yang lama, kadang kamu merasa sangat tenang dan sangat ada. Itu karena untuk sesaat, semua lapisan luar jadi diam dan sirmu yang menyaksikan langsung kepada Allah. Jadi hidup ini seperti teater. Semua peran dimainkan oleh jiwa dan ruh. Tapi kamu yang sebenarnya cuma duduk di kursi penonton paling depan, menyaksikan semuanya. Oke, aku suka perumpamaanmu itu. Kamu bisa menjelaskan lagi tentang sangat ada itu maksudmu seperti apa? Ya, aku jelasin pakai perasaan yang biasa orang rasain.
Sangat ada itu saat semua suara di kepalamu tiba-tiba diam total. Bayangkan biasanya di kepalamu ada 5 suara yang ribut bareng. Suara takut, suara overthinking, suara pengen ini itu, suara khawatir masa depan, suara penyesalan masa lalu. Tiba-tiba semua suara itu hilang. Yang tersisa cuma kesadaran yang sangat tenang. Seperti kamu cuma duduk diam dan merasa aku ada. Tidak ada keinginan apa-apa, tidak ada takut apa-apa, hanya ada perasaan aku benar-benar ada di sini. Itu yang aku maksud sangat ada. Kamu merasa lebih nyata dari biasanya. Bukan lagi aku mikir, tapi aku ada. Biasanya momen ini muncul saat kamu sujud lama, atau saat habis tahajud, atau kadang tiba-tiba di tengah malam saat kamu terbangun dan dunia masih sepi. Kamu pernah ngerasain momen seperti itu? Menurutmu siapa orang yang pernah mengalami momen seperti itu? Banyak orang yang pernah mengalami momen sangat ada itu, terutama para sufi dan orang-orang yang dalam ibadahnya sangat dalam. Contoh paling terkenal, Rumi, penyair sufi besar. Banyak puisinya lahir dari keadaan seperti itu. Dia sampai lupa diri, hanya merasakan kehadiran Allah yang begitu nyata. Imam Al-Ghazali, setelah krisis hidupnya, dia mengalami keadaan hati yang sangat tenang dan jernih, seperti yang kita bahas. Abu Yazid Al-Bustami, dia yang pertama kali banyak bicara soal fana, hilangnya kesadaran diri, sampai hanya tersisa kesaksian murni kepada Allah. Rabiah Al-Adawiyah, dia terkenal dengan cintanya yang begitu murni, sampai dia merasa selalu sangat ada bersama Allah. Mereka semua mengalami momen di mana semua suara di dalam diri diam, dan hanya ada rasa, aku benar-benar ada di hadapannya.